Adik-adik semuanya, sesuai dengan kontrak perkuliahan bahwa pada hari ini adalah untuk mata kuliah psikososial dan budaya. Pada pertemuan pertama ini, kita bersama akan membahas pokok bahasan tentang konsep diri. Mulai dengan pengertian. Konsep diri itu adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui oleh individu tentang dirinya, serta memengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ini menurut Stuart, atau tepatnya Jill Stuart, tahun 2013. Ahli lain, Beck, William, dan Rowling, 1986 mengemukakan bahwa konsep diri itu adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, dari dua pengertian tadi, dua definisi yang diambil, maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri itu adalah cara individu memandang dirinya secara langsung dan menyeluruh dalam berhubungan dengan orang lain. Lanjut pada rentang respon konsep diri. Jadi konsep diri itu memiliki rentang dari adaptif sampai dengan maladaptif. Adaptif itu artinya sesuai, jadi normal seseorang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Maladaptif itu adalah salah sesuai, gagal dalam menyesuaikan diri. Nah, rentang responnya mulai dari aktualisasi diri jika seseorang mencapai apa yang diinginkan, segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan potensinya, mencapai aktualisasi diri disebut dengan adaptif. Kemudian konsep diri yang positif juga masih dalam rentang respon adaptif. Dan mulai menjadi maladaptif itu adalah harga diri rendah yang dialami oleh seseorang, terus berlanjut mencapai kerancuan identitas, dan terakhir ini yang paling berat adalah depersonalisasi. Selanjutnya, C itu adalah komponen konsep diri. Komponen konsep diri ini supaya mudah memahaminya dapat disingkat menjadi GIHP. Gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran, dan identitas. Jadi analoginya GIHP itu. Yang pertama itu adalah gambaran diri. Body image adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak sadar tentang persepsi, ukuran, bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi diri saat ini dan masa lalu. Yang kedua adalah ideal diri atau self-ideal. Adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi, berhubungan dengan tipe orang yang diinginkannya, aspirasi, cita-cita, dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Komponen konsep diri yang ketiga, kalau tadi GIHP, gambaran diri, ideal diri sudah, sekarang harga diri atau self-esteem adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa sampai sejauh mana perilaku memenuhi ideal diri. Dengan kata lain, ideal diri, harga diri itu adalah evaluasi atau penilaian terhadap diri sendiri, mampu atau tidak mampu, berguna atau tidak berguna, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, ada 4 cara untuk meningkatkan harga diri, terutama pada anak. 1. Memberi kesempatan untuk berhasil. 2. Menanamkan gagasan, motivasi, kreativitas untuk berkembang. 3. Mendorong aspirasinya. Dan 4. Membantu membentuk coping.
Komponen konsep diri yang keempat itu adalah peran. Merupakan pola, sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Dengan singkat, peran itu apa? Adalah perilaku yang diharapkan oleh orang lain sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Yang nomor 5 adalah identitas. Merupakan kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Nah, dalam kaitannya dengan identitas, ada 6 ciri identitas ego. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Mengenali kekurangan dan kelebihannya dan seterusnya. 2, mengakui jenis kelamin sendiri. Berperilaku sesuai dengan jenis kelamin. 3, memandang berbagai aspek dalam dirinya sebagai suatu keselarasan. 4, menyadari hubungan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. 5, menilai diri sendiri sesuai dengan penilaian masyarakat. Dan 6, mempunyai tujuan bernilai yang dapat direalisasikan. Nah, terkait dengan diri, ada yang disebut dengan kesadaran diri. Dan kesadaran diri yang diuraikan paling sering dibahas itu adalah dari Johari Window atau sering dikenal sebagai jendela Johari. Jendela Johari ini atau Johari Window memiliki 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu adalah diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. I'm okay, you are okay. Kuadran yang kedua hanya diketahui oleh orang lain. I'm not okay, you are okay. Kuadran ketiga hanya diketahui oleh diri sendiri. I'm okay, you are not okay. Dan kuadran yang keempat tidak diketahui oleh siapapun juga. I'm not okay, you are not okay. Ada 3 prinsip yang terkandung di dalam jendela Johari. Prinsip pertama adalah perubahan satu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain. 2, jika kuadran 1 lebih kecil menunjukkan kesadaran diri seseorang kurang sehingga komunikasinya buruk. Ini kesadaran diri yang sempit. Komunikasi buruk sering menimbulkan masalah dalam berhubungan dengan orang lain. Prinsip yang ketiga, jika kuadran 1 lebih besar, 1 atau lebih kuadran yang lain lebih kecil, sehingga kesadaran diri seseorang tinggi. Nah, ini kesadaran diri yang bagus. Seorang memiliki kesadaran diri yang luas, sehingga orang itu mudah menerima kritik, gampang berubah, dan perkembangan kepribadiannya bisa optimal. Nah, tujuan kita adalah meningkatkan kesadaran diri dengan memperbesar kuadran 1 dan menurunkan 3 kuadran lainnya. Itu yang kita tuju sehingga setiap orang memiliki pengenalan terhadap diri sendiri, kenal kekurangannya, kelemahannya, dan mengenal kelebihan serta nilai positif yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, cara untuk meningkatkan kesadaran diri menurut Swart dan Sanden pada tahun 1995 adalah yang pertama itu mempelajari diri sendiri. Yang kedua, belajar dari orang lain, mendengar, kesediaan dan keterbukaan untuk menerima umpan balik orang lain dan meningkatkan pengetahuan diri sendiri. Nah, termasuk sekolah, meningkatkan pendidikan formal non formal itu adalah dalam rangka untuk memperluas kesadaran diri, belajar dari orang lain. Yang ketiga adalah membuka diri. Keterbukaan adalah kriteria kepribadian yang sehat. Untuk itu perlu teman intim yang dapat dipercaya sebagai tempat mengungkapkan hal yang rahasia. Jadi
Nah, jendela Johari dapat dipergunakan untuk mengorganisasi informasi yang dikehendaki oleh tenaga kesehatan pada proses pengkajian. Jika hubungan tenaga kesehatan dengan klien baik, maka klien lebih mampu mengungkapkan dirinya lebih banyak. Untuk mengembangkan hubungan dengan klien, maka tenaga kesehatan harus lebih banyak belajar mengenai klien melalui observasi dan diskusi. Nah, bagaimana jendela Johari Anda? Maka Anda sendiri yang tahu dengan bantuan dari teman dekat atau teman intim. Caranya adalah dengan menuliskan sebanyak-banyaknya kekurangan dan kelebihan diri sendiri, kemudian diverifikasi oleh teman dekat atau teman intim tersebut. Maka dari situ sudah bisa mengenal diri kita sendiri. Dan memang banyak cara lagi untuk mengenal secara keseluruhan siapa diri kita sebenarnya. Nah, dalam mempelajari konsep diri maka ada kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat itu dicirikan oleh 1, citra tubuh yang positif dan sesuai, 2, ideal diri yang realistik, 3, konsep diri yang positif, 4, harga diri yang tinggi, 5, penampilan peran yang memuaskan, dan 6, rasa identitas yang jelas. Nah, dalam rentang respon konsep diri tadi dari adaptif ke maladaptif, dan maladaptif dimulai dengan harga diri rendah. Ciri orang yang memiliki harga diri rendah itu 1, mengkritik diri sendiri dan atau orang lain. 2, penurunan produktivitas, malas untuk melakukan aktivitas ya. Yang ketiga, distraktif yang diarahkan pada orang lain. Yang keempat, rasa diri penting yang berlebihan atau sering disebut dengan narkisisme ya. Nomor 5, rasa bersalah. Nomor 6, perasaan tidak mampu. Nomor 7, mudah tersinggung atau marah berlebihan. Nomor 8, pandangan hidup yang pesimis. Dan nomor 9, keluhan fisik, mengalami berbagai keluhan fisik. Nah, kita lanjut dengan perilaku yang berhubungan dengan kerancuan identitas. Harga diri rendah, kerancuan identitas gitu rentang responnya tadi. 1, tidak ada kode moral. 2, hubungan interpersonal yang eksploitatif. 3, perasaan hampa. 4, tidak mampu berempati. 5, masalah intimidasi. Nah, ini adalah slide yang terakhir, adalah perilaku yang berhubungan dengan depersonalisasi, yaitu perasaan terpisah dari diri sendiri, rasa terisolasi yang kuat, 3, perasaan tidak aman, takut, malu, 4, halusinasi, jadi merasakan adanya suatu objek padahal objek itu tidak ada, 5, mengalami dunia seperti mimpi, 6, disorientasi, 7, apa yang tumpul, 8, kurang spontanitas. Nah, pada keadaan ini orang sudah mengalami ODGJ biasanya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, inilah pertemuan pembahasan untuk konsep diri pada slide yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk memahami materi konsep diri lebih lanjut, bisa baca makalah yang sudah ada dan buku yang berkaitan dengan konsep diri. Terima kasih.